Kehebatan orang Jawa kuno. Nenek moyang leluhur Nusantara telah memiliki agama dan budaya yang sangat tinggi. Agama yang mereka anut adalah agama yang telah menyembah Tuhan monoteisme yang dikenal dengan agama Kapitayan, bukan kepercayaan animisme dan dinamisme yang selama ini telah salah difahami masyarakat pada umumnya. Kata almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, jika dilihat dari sejarahnya, jauh sebelum agama Islam datang, masyarakat Jawa sudah mengenal budi pekerti dan santun-santun. Bahkan juga mengenal agama lewat keyakinan kepercayaan mereka pada zaman dulu, misalnya kejawen atau kapitayan yang umumnya diikuti masyarakat Jawa. Mengutip dari bukunya Mendiang Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, mengatakan bahwa ajaran kapitayan yang menjalani, memberikan dampak besar mulai dari kata-kata, pemikiran hingga tingkah laku orang Jawa. Mengutip dari bukunya Dr. Abdullah Cipto Prawiro yang berjudul Filsafat Jawa, mengatakan bahwa zaman kerajaan Hindu yang berkuasa di Jawa, terlepas dari model kepemimpinan atau strategi perangnya, ternyata penampakan orang-orang bijak dalam hal ini disebut filsuf Jawa, di mana mereka memiliki kecerdasan intelektual juga diimbangi kesadaran spiritual yang mampu memberikan dampak kepada sesama, salah satunya lewat karya. Beberapa di antaranya, Empu atau Pujangga Kanwa, hidup pada masa kerajaan Airlangga. Karya Arjuna Wiwaha atau terkenal dengan The Nuptials of Arjuna. Empu Tantular, hidup pada masa Raja Agung Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Karya Nyai Kitab Sutasoma, Yasadipurai pada tahun-tahun 1729 sampai tahun 1801. Karyanya Kitab Dewa Ruci, Ramayana, Baratayuda, Mintaraga. Paku Buwana IV, hidup dalam masa kebangkitan sastra Jawa kuno. Karyanya Kitab Wulang Reh atau Etika. Ranggawarsita pada tahun-tahun 1802 sampai tahun 1873. Cucu dari Yasadipura II dan cicit dari Yasadipura I karyanya, Kitab Serat Wirid Hidayat Jati, Paramayoga, Pustaka Raja Purwa, Kalatida, Salomangkunegara IV pada tahun-tahun 1809 sampai tahun 1881, salah satu Raja Surakarta. Hidup sezaman Ranggawarsita dan hubungan mereka akrab. Karyanya Kitab Wedatama. Ajaran-ajarannya antara lain aspek kesabaran Jawa dikenal sebagai masyarakat yang berpenampilan sederhana, budi pekerti baik, sabar dan lemah lembut. Gaya bahasa pun dinilai sangat santun jika saat berbicara satu sama lain. Seperti pepatah Jawa kuno mengatakan dengan istilah cakra manggilinan, yang artinya adalah kehidupan itu seperti roda yang terus berputar. Tidak hanya berada di posisi atas, namun setelah bergerak pun sangat memungkinkan berada di bawah. Gak miber nalika berguna, gak tibo nalika dimaki, tidak akan merasa tinggi ketika diberi pujian, dan tidak akan jatuh ketika diberikan caci maki. Masyarakat Jawa juga mempercayai adanya hasil yang tidak akan jauh dari usaha serta proses menuju itu. Proses merupakan langkah yang mau tidak mau harus dilalui untuk menuju harapan. Sedangkan hasil adalah ranah ilahi, sedangkan tugas kita hanya menerima yang telah diberikan. Seperti pepatah, geliak-geliak tumindak, sareh pakoleh, yang artinya tak masalah jika usahanya dilakukan secara perlahan, yang penting tujuannya tercapai. Kesabaran mencapai tujuan, harapan memang perlu dibina dan dikontrol dengan baik. Persis sesuai dengan Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Sabar dan tekuni itu dua keping yang saling berdampingan. Biasanya orang yang sabar efek sampingnya menjadi tekun. Sabar menghadapi tekanan kerja, sabar jika dagangannya belum laku, sabar menghadapi bos yang tidak sesuai, bahkan sabar dalam bisnis yang mungkin lagi down. Orang sabar itu kemungkinan menjadi orang yang lapang dada itu ada. Kalau di Jawa, orang sabar itu ya nerimo, ikhlas, gak neko-neko. Beberapa orang sukses juga melalui proses yang tidak sebentar, jika saja mereka tidak punya sifat sabar tekun mungkin ia akan gagal. 2. Aspek budi pekerti bahasa menjadi salah satu wujud dari budi pekerti orang Jawa karena lewat struktur dan pembagian bahasa yang begitu kompleks menimbulkan makna bahwa dalam berbicara dan bertutur kata pun harus dibedakan berdasarkan lawan bicara.
Misalnya jika lawan bicara adalah orang yang umurnya tidak jauh dari kita, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa ngoko. Jika lawan bicaranya di atas kita, disarankan menggunakan bahasa krama inggil. Bisa dibilang, masyarakat Jawa juga memiliki keluhuran dalam kebaikan baik kepada kerabat maupun orang yang baru. Kekuatan Monggo adalah istilah yang cukup populer akhir-akhir ini yang dipakai untuk memperkenalkan bahasa Jawa di masyarakat luas. Kata permisi dalam bahasa Indonesia yang sejauh ini maknanya hampir sama dengan kata Monggo, amit, nuwun sewu, dan lainnya. Budaya Jawa khususnya umumnya juga masyarakat Indonesia yang memiliki nilai tinggi adalah gak enakan. Berasal dari ungkapan yang mengungkapkan tidak enak hati ketika kita tidak melakukan sesuatu kepada orang lain karena takut merasakan perasaannya. Dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan istilah pakewuh, yang versi saya bermakna keadaan bingung, ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap orang lain, yang mana kita takut perasaan orang lain karena sikap kita. Masyarakat Jawa termasuk ajaran Islam percaya bahwa budi pekerti adalah tujuan atau tujuan dari semua hal yang kita cari, tanam, pupuk, nantinya diharapkan bisa menghasilkan budi pekerti yang luhur dan berguna bagi lintas unsur. Mulai dari unsur agama, suku, budaya hingga masyarakat luas. Semua perlakuan, binaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga pun harapan terakhirnya adalah menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Sesuai dengan pepatah, dadio bener masio gak pinter, jadilah orang yang benar, jujur meskipun tidak pintar. Artinya pintar bukan jaminan orang tersebut baik kepada orang lain, bahkan dengan kecerdasannya bisa jadi malah mencelakakan orang lain. 3. Aspek spiritual adat dan budaya yang disuguhkan masyarakat Jawa sangat kompleks, mulai dari seni, bahasa, cerita rakyat atau cerita rakyat, hingga pembahasan spiritual. Dalam bukunya Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, menerangkan bahwa agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa adalah agama angin muson, atau biasa disebut Kapitayan. Keyakinan para penganut Kapitayan di Jawa, meyakini bahwa leluhur yang pernah dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dangyang Semar putra Sangyang Wungkuham keturunan Sangyang Ismaya. Kapitayan juga dikenal sebagai ajaran yang memuja sembahan, yaitu Sangyang Taya Suwung. Artinya Tuhan tidak bisa dibayangkan dan difikir karena tidak akan pernah sampai kepadanya lewat pikiran dan bayangan kita. Suwung, awang-awang, hampa atau kosong. Dalam Kejawen dijelaskan juga bahwa Tuhan itu tan kena kinira, tan kena kinaya ngapa, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tuhan tidak dapat diduga-duga dan dikira-kira, tidak pula dapat diumpamakan seperti apapun. Dikatakan jauh tetapi tidak ada jarak, dikatakan dekat tetapi tidak bersentuhan. Dalam rangka upaya agar dapat dikenal dan disembah manusia, Sangyang Taya digambarkan mempribadi di dalam nama dan sifat ilahiyah yang kemudian disebut Tu atau Tu yang bermakna daya gaib, adikodrati. Tu lazim disebut dengan Sangyang Tunggal dan memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Karena Sangyang Tunggal bersifat gaib, maka dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan pikiran manusia. Kekuatan gaib dari Sangyang Taya mempribadi yang kemudian disebut Tu atau Tu, itu tersembunyi di dalam segala sesuatu nama yang berkaitan dengan Tu atau Tu, seperti watu, batu, tugu, tuka, mata air, tuban, air terjun, tumbak, lembing, tulup, sumpit, tutut, hati, tupeng, tupong, mahkota, dan tu yang lainnya. Pada pelaksanaan pemujaan dan baktinya kepada Sangyang Tunggal, para penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tu empeng, tu empi kue dari tepung, tu embu keranjang bambu yang dianyam untuk tempat bunga, tuak, arak, tukung ayam, yang kemudian dipersembahkan kepada Sangyang Tunggal lewat segala sesuatu yang berhubungan dengan tu seperti watu, batu, tuya, air, dan sebagainya. 4. Aspek perhitungan, weton, primbon. Bicara perhitungan, dalam akademisi dan sekolah biasa dikenal dengan matematika yang merupakan dasar dari ilmu perhitungan lainnya. Jika dulu saat sekolah merasa terbebani dengan ribetnya pelajaran matematika, faktanya pada saat terjun ke aktivitas masyarakat sedikit atau banyak yang akan menggunakan matematika.
bangun rumah, manajemen uang, dan sebagainya. Etnomatematika adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan-perhitungan yang kemudian diaplikasikan terhadap budaya yang tengah berlangsung di masyarakat. Istilah ini digunakan para cendekiawan atau peneliti tentang adanya perhitungan Jawa. Jika matematika mempelajari tentang bagaimana menata, menghitung, dan menganalisis angka, sedangkan etno sendiri adalah suku, kelompok atau budaya tertentu. Dalam budaya khususnya budaya Jawa, para leluhur kuno dalam mengamati dan memperhatikan aktivitas alam ternyata mempunyai perhitungan sendiri yang kemudian ada kalender Saka, Jawa asli dan Hindu, yang menjadi salah satu hasil perhitungan orang Jawa. Kalender Saka ini disinyalir lebih tua daripada kalender Masehi yang dipakai saat ini. Artinya, ketajaman berpikir dan pengamatan orang zaman dulu sedalam itu sehingga beberapa produk perhitungnya masih dipakai sebagian orang Jawa hingga saat ini. Produk-produk perhitungan yang lain begitu kompleks dan mengatur hampir seluruh kehidupan orang Jawa. Mulai dari perkawinan dan jodoh, keberuntungan, hari baik, pertanian, hingga membangun rumah ditata dan diatur di dalamnya. Konon, buku kitab tentang perhitungan Jawa ini ada beberapa jenis varian yang jumlahnya sekitar 7. Dari perhitungan-perhitungan tersebut, tidak semua orang Jawa menggunakan apalagi zaman sekarang era teknologi dan digital. Bagi orang tua sekarang yang dulu waktu kecil juga dihidangkan budaya Jawa pun tidak semuanya menggunakan di era sekarang. Ada yang tetap memakai karena patuh dengan budaya, ada juga yang meninggalkan. Terlepas dari percaya atau tidak, untuk saat ini adalah sesuatu yang sifatnya hak setiap orang dalam perhitungan Jawa ini. Karena pada dasarnya sistem perhitungan ini adalah bentuk kreativitas berpikir orang kuno yang ternyata masih berlaku sampai era sekarang. Kalaupun ada kejadian kemudian dikaitkan dengan weton primbon, maka bagi saya adalah hasil perhitungan yang tidak jauh berbeda dengan kejadiannya. Bukan sesuatu yang bersifat percaya ramalan atau sebagainya. Jika dibenturkan dengan agama, budaya adalah sesuatu yang sebenarnya berjalan beriringan dengannya. Dalam hal ini Islam contohnya. Karena jika dilihat sejarah, masuknya Islam ke Nusantara khususnya Jawa sangat elastis dan fleksibel. Mereka para pembawa agama tidak serta-merta menghapus kegiatan aktivitas orang Jawa, tetapi membungkus kegiatan itu dengan unsur agama. Ketika ada kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang yang mempercayai perhitungan Jawa, saya kira sikap tersebut berlebihan jika diterapkan pada masyarakat kita di Indonesia yang beragam jenis agama, budaya, ras, dan suku. Lagi pula jauh sebelum ada kelompok tersebut, budaya ini telah ada dan berlangsung di Jawa. Demikian kehebatan nenek moyang leluhur masyarakat Jawa. Terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa kembali.